warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putera Putri dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan sistem muskuloskeletal. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian otot depan. Pertama ada frontalis untuk ekspresi wajah. Kemudian ada orbicularis oculomuscle untuk menutupi kelopak mata, menekan sacrus lacrimalis. Kemudian ada yang ketiga ada obscuralis oris musli, menutup bibir, menggerakkan cuping hidung, pipi dan juga kulit dagu. Kemudian ada sternocleidomastoid untuk memutar kepala ke sisi yang berlawan atau secara miring. Yang kelima ada trapezoid sebagai untuk kesatuan untuk menyediakan struktur atas tulang. Kemudian 6 deltoid mencegah dislokasi kepala humerus. 7 pectoralis major membantu gerakan adukasi dan endorotasi. 8 ada biceps brachiae melenturkan dan menekankan lengan bawah. Kemudian ada external oblique untuk menarik dada ke bawah dan menekan rongga perut. Kemudian ada brachios radialis melenturkan lengan bawah di situ. Kemudian ada rectus abdominis untuk menunjang pergerakan tulang belakang. Kemudian ada yang ke-13 vatus lateralis untuk menyangga tubuh serta menopang badan saat berjalan. 14 vastus medialis sebagai ekstensor persendian lutut. 15 tibialis anterior muscle memperluas kaki dan menyangga pinggir mediannya. Kemudian otot belakang. Pertama ada occipitalis musli mengendalikan fungsi penglihatan. 2 biceps brachiae melenturkan dan menekankan lengan bawah. 3 gluteus maximus bertanggung jawab untuk memperpanjang pinggul di daerah. Kemudian keempat sartorius mempergerak sendi panggul atau sendi lutut. 5 gastrocnemius untuk melenturkan kaki di sendi lutut dan pergelangan kaki. 6 vastus medialis sebagai eksensor persendian lutut. 7 gastrocnemius untuk melenturkan sendi lutut dan pergelangan kaki. Kemudian 8 ada Achilles tendon menghubungkan tulang di tumit dan dengan tulang betis. Kemudian ada trapezoid sebagai satu kesatuan untuk menyediakan struktur atas. Kemudian 10 ada deltoid musli mencegah dislokasi kepala humerus. 11 ada teres musli membantu gerakan endorotasi dan indukasi. 13 latissimudorsal membantu pergerakan lengan dan perlindungan. 13 extensor radialis mengatur pergelangan tangan. 14 gluteus maximus meluruskan kaki di pinggul. 15 semimembrananeus musli meluruskan dan menekukan sendi pinggul dan sendi lutut. Kemudian di sini ada kerangka depan 1
yang terdiri dari tengkorak untuk melindungi otak. Kemudian tulang belakang bagian leher menopang dari dan memberi stabilitas pada kepala. 3. Tulang dada melindungi organ dada. 4. Tulang panggul menaungi usus besar, testi, dan penis. Kemudian tulang kerangka penanggung berat badan bagian atas. Kemudian sekrum tempat dasar menyatakan tulang panggul. Kemudian pubis melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Kemudian ada isium menopang berat badan saat duduk. Kemudian tulang hasta sebagai penjangkal untuk menjauhkan anggota gerak atas. Kemudian tulang lengan atas menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen. Kemudian tulang hasta mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Kemudian tulang pupil. Tulang pengumpil menjadi penyusun kerangka lengan bawah. Kemudian carpus sebagai alat gerak dan penghubung antar tulang jari dengan tulang lengan. Kemudian metacarpals sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari. Kemudian phalanges penghubung tulang jari dan pergelangan tangan. Kemudian femur menyangga badan dan menopang tubuh. Kemudian patella membungkus dan melindungi sendi lutut. Kemudian tulang kering menyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki. Kemudian tulang betis menopang berat tubuh. Kemudian talas menghubungkan tulang ke tulang. Kemudian metatarsal menahan beban utama saat berdiri atau berjalan. Kemudian phalanges menghubungkan tulang jari dan pergelangan tangan. Kemudian kerangka belakang. 1. Parietal bone mengendalikan sensasi. Kemudian occipital bone mengendalikan fungsi penglihatan pergerakan kepala. Kemudian carpal vertebra bawah menyongkok leher menjaga stabilitas. Kemudian shoulder joint memelihara stabilitas aktif. Kemudian vertebrae penopang tubuh manusia. Kemudian sternum melindungi organ dada dari cedera. Tulang rusuk melindungi dada, paru-paru, jantung hati. Lepis wadah penampung urin sementara. Sekrum tempat dasar menyatunya tulang panggul. Pubis melindungi organ seksual. Ischium menopang berat badan saat duduk. Kemudian koksi menjaga kestabilitas seseorang dalam posisi duduk. Kemudian calaneus membentuk bagian tulang tumit. Kemudian ada vertebra bawah penyokong leher menjaga stabilitas penyangga kepala. Clavicle penjaga untuk menjauhkan anggota gerak atas. Kemudian setrum menyongkong dan menimbangkan bahu. Kemudian humerus melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Kemudian radius menyusun kerangka lengan bawah. LNA mendukung aktivitas tangan. Kemudian metacarpal sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari. Kemudian phalanges penghubung tulang jari dan pergelangan tangan. Kemudian femur menjaga badan dan menopang tubuh. Patella membungkus dan melindungi sendi lutut.
Tibial, tumpuan saat bergerak. Fibula, menstabilkan tubuh ketika berdiri. Kemudian yang terakhir, tarsal. Ya, mungkin itu saya yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.